Sebelum Bapak Anggi memulai memaparkan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV singkat dari Bapak Anggi. Bapak Muhammad Anggi Januar Sadaulay SSM Hum, lahir di Medan tanggal 27 Januari 1987. Pada tahun 2008 menyelesaikan studi S1 di Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan, dan tahun 2011 menyelesaikan studi S2 di Prodi Linguistik pada konsentrasi analisis wacana kesusastraan Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini bekerja sebagai dosen di Prodi Sastra Indonesia jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, dan sekaligus sebagai Ketua Pengelola Jurnal Sasindo Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Bapak Anggi telah menyelesaikan beberapa penelitian seperti pada tahun 2017 berjudul Citra Perempuan Batak di Sumatera Utara dalam Cerpen Indonesia, dan pada tahun 2018 Hegemoni dalam Cerpen Indonesia karya pengarang Sumatera Utara, dan pada tahun 2019 Reinterpretasi dan Reproduksi Sastra Anak 8 Etnis Sumatera Utara sebagai elaborasi mata kuliah sastra anak, dan pada tahun 2019 pula studi gaya stilistika dalam antologi puisi 1000 Sajak Sao Tobas sebagai bahan ajar pada mata kuliah apresiasi puisi, dan pada 2019 pula revitalisasi seni dan budaya 3 Kesultanan Melayu di Sumatera Utara. Lalu pada tahun 2021 pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran sastra berbasis digital berdasarkan cerpen sastrawan kepenulisan Sumatera Utara. Dan pada tahun 2022, alih wahana novel Siti Nurbaya karya Mara Roesli ke pertunjukan teater Siti Nurbaya Bayang di Balik Tiang. Dan pada tahun 2022 pula, pengembangan bahan ajar analisis wacana model Ten Avanjik dan di kursus identitas dan multikulturalisme di perguruan tinggi. Dan Bapak Anggi telah menciptakan beberapa buku seperti berjudul Menyimak Gaya Bahasa Kebahasan Sastra, Mengenal Sastra Anak, Kaji Psikologi dalam Sastra, Antologi Sastra Anak, Sayap-Sayap Pelangi Kata, Antologi Puisi Serumpun Puisi Penulis Perjalanan, Stilistika Puisi Kepenyairan Sumatera Utara, Kearifan Budaya Lokal pada Kumpulan Cerpen Kepenulisan Sumatera Utara. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itulah CV singkat dari Pak Anggi. Tema materi yang akan disampaikan oleh Pak Anggi pada sesi ini adalah Membeda Puisi Akulah Medan. Durasi waktu pemaparan materi langsung selama 20 menit ya Bapak. Dan 5 menit terakhir sebelum selesai akan saya ingatkan kembali. Dan kepada Bapak Muhammad Anggi Januar Sadaulay SSM Hum, kami silahkan. Baik, terima kasih moderator yang cantik luar biasa, Dea Angelika Manalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, izinkan saya menyapa kita semua dengan ucapan khas kearifan lokal Sumatera Utara. Yang pertama, ahoy, horas, menjuah-juah, enjuah-juah, kulonwon, iya hobu. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ketua Prodi Sastra Indonesia, Bapak Dr. M.Oki Fardian Ghaffari MHum. Lalu ada yang terhormat Bapak Ketua Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Muhammad Hafiz Assalam, SSME, Bapak Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tadi saya lihat ada. Yang terpelajar, Abang Da Teja Purnama, lalu panitia yang telah bersusah payah yang mencurahkan segala dayanya sehingga acara kita bisa berlangsung pada hari ini, serta tak lupa pula kepada seluruh peserta. Tadi ketua ya, Kak Feni udah nyebut ada berbagai universitas ya, ini ya. Salam jumpa teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Anggi Januar Sadaulay. Oh iya, lupa juga ada beberapa mahasiswa saya ini, Ibunda Khairul ya, dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sugeng Rawu Ibu. Terima kasih sudah hadir. Abang Da Jerry juga ya, Bang Jerry ini alumni 2003, abang sambuk kita, kakak tingkat. Lalu ada Bang Bastanta ya, dan rekan-rekan juga. Serta semua peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua telah hadir pada ruang virtual ini untuk menyaksikan
katakanlah semacam dialog ya. Pada hakikatnya ini bukan seminar yang seperti kita ikuti ya, karena ini kita masih belajar semua. Jadi ini konteksnya ya, konsepnya adalah seperti dialog saja begitu ya. Saya izinkan untuk share, biar saya saja ya Ibu Operator. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah ya, baik. Iya, baik. Inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya, disajikan dalam Dialog Sastra Stilistika Puisi pada hari Sabtu pukul 1 WIB di Universitas Negeri Medan. Jadi saya mengambil judul yaitu Menyimak Gaya Kebahasan Puisi Akulah Medan karya Teja Purnama sebagai studi stilistika puisi. Tentu ini berulang ya, kita pelajari di kelas ya, para mahasiswa dan mahasiswi. Jadi saya hanya sekilas saja begitu ya untuk menyampaikan materi ini. Ya. Mari kita awali dari apa itu puisi. Mungkin semua sudah tahu ya puisi itu apa, begitu ya. Jadi puisi itu jenis karya sastra yang bersubstansikan atau berisi gitu ya, ungkapan pikiran dan perasaan tentang berbagai hal yang disusun dengan menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan diberi rima. Jadi fungsi rima ini untuk menciptakan feel gitu ya, ada keestetikaan bunyi, ada keindahan di dalamnya, sehingga bermakna menarik dan indah. Jadi selama ini mungkin banyak orang yang bingung atau menyamakan apakah sama stilistika dengan statistika. Lalu apa itu stilistika? Samakah stilistika dengan statistika? Nah, ini kita lihat. Berdasarkan perspektif etimologi, stilistika ini berasal dari bahasa Inggris. Ya, ini stylistic, yaitu penggabungan dua kata ya, style dan ik. Nah, diserap menjadi bahasa Indonesia, style ini jadi stilis gitu ya. Ik ini ika. Jadi mempunyai arti kajian ilmu. Jadi style ini adalah stilus, berarti alat berujung runcing yang digunakan menulis di atas bidang berlapis lilin. Lalu statistika itu apa? Nah, statistika berasal dari kata status atau bahasa Latin, atau state dalam bahasa Inggris, atau kata stat dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Indonesia diserap ya, terjemahkan menjadi negara. Pada umumnya diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka kuantitatif ya, dan yang tidak berwujud angka atau kualitatif. Jadi kuantitatif dan kualitatif, namun pada perkembangannya dia difokuskan hanya kepada yang berbasis angka atau kuantitatif. Jadi jelas ya, stilistika dan statistika itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, stilistika itu apa? Ini saya rujuk dari beberapa pendapat para ahli gitu ya. Slamet Mulyana mengatakan dalam bukunya, stilistika adalah pengetahuan tentang kata yang berjiwa. Nah, ini luar biasa ya, kata yang berjiwa. Berarti kayak jiwa itu kan hidup gitu ya. Ketika membaca puisi tentu yang diucapkan hayati. Nah, hayati itu berasal dari kata hayat, hidup gitu ya kan. Ya kalau sudah hidup pasti berjiwa dia. Nah, ini juga menurut Inyoman Kutaratna menyatakan bahwa stilistika merupakan ilmu yang menyelidiki pemakaian bahasa dalam karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahan, gitu ya. Ada aspek-aspek keindahan. Lalu kemudian ada Harimurti Laksana mengatakan bahwa stilistika itu ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra. Ada bahasa, bermediumkan bahasa yang dipergunakan dalam meracik karya sastra, gitu ya. Baik karya sastra cerpen, puisi, prosa, dan drama, gitu. Ilmu interdisiplin antar linguistik dan kesusastraan. Yang kedua, penerapan linguistik dalam penelitian gaya bahasa. Kemudian lanjut yang keempat, ini menurut Aminuddin, stilistika merupakan kajian yang menyikapi bahasa dalam teks sastra sebagai kode estetik dengan kajian stilistik yang menyikapi bahasa dalam teks sastra sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik. Ya, jadi ada keterhubungan antara linguistik dengan sastra. Ya, jadi indikator deskriptornya adalah struktur bahasa begitu yang dipergunakan dalam membedah sastra. Selain itu, stilistika juga diartikan sebagai studi tentang cara pengarang dalam menggunakan sistem tanda
sejalan dengan gagasan yang ingin disampaikan dari kompleksitas dan kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. Nah, ini lebih kompleks lagi ya menurut ini ya, merumuskan statistika. Jadi statistika itu apa? Merupakan studi teks yang berhubungan langsung dengan bahasa dan sastra. Oke, objeknya ini adalah karya sastra, gitu ya. Statistika dipandang utuh sebagai kajian terhadap suatu objek, yakni gaya bahasa atau berbahasa dengan gaya tertentu yang meliputi cara pengungkapan, nada-nada, ya, letupan idiom, letupan imajiner juga nanti masuk di dalamnya, sistem tanda yang apik dan berpola khusus. Jadi ada karakteristik, misalnya nanti kita bahas puisinya Teja Purnama, Akulah Medan. Di samping itu ada juga salah satu sastrawan Sumatera Utara juga yang bergabung di laboratorium sastra seperti Bang Aprion, dia juga membuat puisi Bung Akulah Medan, ya kan? Jadi teman-teman mahasiswa di kelas saya pernah bilang tuh ada tugas coba dikomparasi, ya, dengan tema yang sama, apakah nada, cara pengungkapan, kemudian sistem tanda yang berpola khusus itu sama apa tidak? Nah, gitu ya. Dalam sastra misalnya, variasi, nada, dan gaya penutupan bahasa tertentu akan membentuk karakter dan idealisasi seorang penulis, penyair, dan pelakon sastra. Sesuai dengan prinsipnya bahwa penyair itu dilekatkan prinsip licentia poetica atau licentia poetica. Kalau dalam buku saya mengatakan the right of freedom. Setiap penyair itu memiliki hak kebebasan, ya kan? Untuk menggunakan gaya bahasa, menabrakkan kata demi kata, menciptakan suasana untuk mencapai nilai estetik, supaya dapat dirasakan oleh orang, supaya dapat masuk kepada keindahan, begitu ya. Nah, gaya menciptakan hasrat, sebab gaya adalah bentuk identitas dan cara ampuh menyampaikan sesuatu dalam kehidupan. Ini ya. Sebentar saya terganggu dengan ininya ya. Oke. Gaya menciptakan hasrat sebab gaya menghasilkan dinamika. Gaya adalah bentuk identitas dan cara ampuh menyampaikan sesuatu dalam kehidupan. Nah, ini kita nggak boleh dijadikan komoditi humor bahwa gaya berbanding lurus dengan gaya berbanding lurus dengan problematika hidup. Jadi kalau terlalu banyak problematika hidup berarti terlalu banyak gaya, maka kurangi gaya, gitu ya. Tapi dalam karya sastra justru dengan gayalah problematika itu disampaikan, dengan gayalah apa yang ingin dicapai oleh si penyair, ya, oleh si pemuisi, begitu ya, akan terlihat pada gaya itu. Nah, kita lihat di sini ada statistika puisi. Statistika puisi, bahwa statistika itu bisa diterapkan untuk berbagai jenis karya sastra, saudara mahasiswa, rekan-rekan semua. Namun di sini saya akan fokus kepada statistika puisi. Mudah-mudahan waktunya masih cukup deh ya. Nah, kita lihat studi statistika sebagai salah satu pisau analisis puisi memiliki beberapa aspek pengkajian. Oke, aspek kajian yang dimaksud bertujuan untuk menemukan, mengetahui keciri khasan seorang penyair dalam karyanya. Mari perhatikan bagian berikut. Ini kita lihat ada kompleksitas, ya, eksistensi teks puisi. Ya, anggaplah ini sebagai suatu teks puisi. Ya, inilah keutuhan teks itu. Lalu kemudian stilistika muncul membawa visi apa, begitu ya? Kontennya apa stilistikanya? Nah, di sini ada diksi, ya, kemudian ada bunyi, kemudian ada rima, kemudian ada intonasi, kemudian ada citraan, ada bahasa figuratif. Nah, dalam sebuah teks lisan misalnya, kita bisa melibatkan bunyi, ya, kesatuan irama, kemudian bunyi-bunyi yang syahdu itu juga bagian dari bunyi, ya kan? Kemudian intonasi nada, modulasi, ya, seperti yang dibacakan Abangda Winaldi tadi, ya, luar biasa. Ada transisi dari bait ketiga, keempat, ya, walau siang malam orang-orang berperang dengan parang atau uang seperti dendam, ya. Bandingkan dengan walau siang malam orang-orang berperang dengan parang
seperti dendam yang tak padam-padam. Kan terasa bedanya di mana, ya kan? Jadi intonasi itu diperlukan dalam sebuah teks puisi ya. Katakan ketika puisi itu dilisankan. Kemudian ada citraan, ini berkaitan dengan penginderaan. Puisi itu nanti akan banyak sekali ya berkaitan dengan itu. Kemudian ada bahasa figuratif. Kita lanjut. Oke, ini saya perkecil lagi karena saya mungkin nggak nampak. Mari kita simak puisi berikut. Teman-teman juga membaca dalam hati ya. Oke, yuk teman-teman membaca dalam hati dengan melihat layar. Akulah Medan, ini yang dibacakan Winaldo tadi, ini karya Bang Teja. Ada 8 bait ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bait. Ya kan? Ada 7 bait. Akulah Medan, cinta yang menjelma kota saat guru dan putri berayan menyatu jiwa di pernikahan Alir Deli dan Babura. Teman-teman jangan tanya maksud ini kepada saya ya. Jadi di sini sudah ada empunya, sudah ada seorang pemuisi penciptanya langsung. Nanti teman-teman boleh bertanya. Ada sesi tanya jawabnya ya, Kak Dea ya. Jadi teman-teman boleh tanya, guru ini maksudnya siapa? Putri Brian ini siapa gitu ya? Apakah guru ini guru Patimpus ya kan? Sosok yang membuka lahan di Medan gitu ya. Nanti teman-teman boleh tanya. Di pernikahan Alir Deli dan Babura ini suatu puisi yang banyak sekali mengandung bahasa figuratif teman-teman ya. Gaya bahasa di dalamnya. Kemudian akulah Medan, cinta yang membasuh ambisi. Ketika Kolok menyilakkan kecil, ini teman-teman nanti boleh bertanya juga pada Bang Teja ya, menyuburkan harapan di tanah kebaikan. Nah, di sini saya menyoroti ini. Walau siang malam orang-orang berperang dengan parang atau uang, seperti dendam yang tak padam-padam, aku tetaplah Medan. Berarti eksistensi Medan itu dengan segala bentuk problematika, baik yang sifatnya fisik maupun digital, ya. Nggak peduli dia, pokoknya akulah Medan. Nah, ini tafsiran saya. Nanti teman-teman boleh bertanya langsung ya pada Pak Teja ini. Walau orang-orang melukis kelamin dengan darah perawan di setiap zebra cross, traffic light, papan tulis sekolah, kampus, gedung dewan, kantor polisi, plaza, mall, koran, aku tetaplah Medan. Darah perawan itu suci ya? Suci kan? Suci darah perawan itu ya kan? Melukis kelamin. Nah, nanti teman-teman boleh tanya. Walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap sungai-sungai, aku tetaplah Medan. Inilah aku, cinta yang kini memanggul kota ribuan kotak, mendaki gunung sampah abad digital. Berarti Medan ini sudah masuk megapolitan ya, sudah ada abad digital. Sampahnya ini nanti apakah sampah dalam makna denotasi atau sampah dalam makna konotasi, begitu ya? Nanti saya ajak juga teman-teman untuk berpikir di sini. Kemudian menyusuri lembah sejarah tak berwajah, terpuruk di batang terembesi lapangan merdeka. Ini yang benar ya Bang Teja ya. Oh guru, sembuhkan luka yang terus berdetak-detak di jantungku. Jadi nanti ada materi yang disampaikan Bang Teja bahwa ada revisi yang sudah beredar di internet juga, menyembuhkan luka yang terus berdetak-detak di jantung. Jadi yang benar ini adalah, saya sudah konfirmasi kemarin, bahwa yang benar adalah oh guru, sembuhkan luka yang terus berdetak-detak di jantungku. Nah ini puisi yang ditulis oleh Teja Purnama. Oke, saya perkecil lagi karena nggak kelihatan. Oke, nah ini kita lihat sekarang diksi. Kita masuk kepada deskriptor dari statistika puisi. Saya hanya mengambil 4 saja karena nanti 4 ini mewakili teks dari perspektif tulis ya. Karena lisan itu nanti bisa kita gunakan lihat bunyi dan intonasi ketika dilisankan. Jadi kelihatan gaya seperti apa. Ini kita lihat KBBI. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Nah ini ya, kalau mau kita lihat ya, bagaimana proses kontemplasi si pemuisi ini, penulis puisi Akulah Medan ini dalam menghasilkan diksi-diksi yang menjelimet tadi ini. Ya kan, ini banyak sekali diksi konotasi di dalamnya nih ya. Pernikahan Alir Deli dan Babura. Yang menikah itu kan sosok gitu ya, bukan benda-benda di luar manusia kan begitu ya. Nah, kemudian ada lagi walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap. Ini konotasi sekali, ada makna asosiatif di dalamnya. Nanti boleh kita lihat. Kemudian fungsi diksi ada 2, estetika dan kekuatan ekspresi. Kalau kita lihat fungsi diksi yang pertama estetika, jelas diksi itu
Yang dilekatkan, seorang pemuisi tadi dilekatkan hak lisensia poetica tadi ya, the right of freedom. Dalam buku saya mengatakan bahwa mereka diberikan hak itu, menabrak-nabrakkan, kemudian memutarbalikkan frase juga sampai pada tataran frase, kalimat dan sebagainya. Orientasinya adalah keestetikaan, ya kan? Aku duduk di pinggir jembatan, belum terlalu indah itu teks itu. Atau membalikkan struktur, berdiri aku di senja senyap. Harusnya aku berdiri kan begitu, terbalik strukturnya supaya menimbulkan kesan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan ekspresi. Maksudnya adalah mendistribusikan ekspresi kepada seseorang. Ekspresi dia marah, ekspresi dia menilai sesuatu, segala bentuk problematika dari pengungkapan ide dan gagasan yang disampaikan pemuisi itu pasti akan terlihat pada diksi. Nah, ini diksi terbagi lagi atas dua. Yang pertama adalah diksi bermakna denotasi dan diksi bermakna konotasi. Yang pertama, denotasi ya, secara harfiah, suatu kata tanpa ada satu makna yang menyertainya, makna kata yang didasarkan pada penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa, atau didasarkan pada kesepakatan tertentu dan bersifat objektif. Kalau kita sering mengatakan ini makna yang sebenarnya, katanya begitu ya, makna yang sesuai dengan teks pembangun itu, pembangun tuturan itu maksudnya. Nah, lalu makna konotasi, ya, makna iya. Makna konotasi tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Jadi ada makna lain penyertanya. Jadi kalau denotasi tidak ada, murni pada teks. Ya kan? Nah, ini kita lihat nih dari puisi-puisi ini, lihat nih ya. Dari larik-larik bait, larik dalam bait, akulah medan cinta yang menjelma kota. Nanti boleh tanya ini, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Teja pada puisinya ini apa? Ya. Kemudian apa yang terdeskripsi pada puisi ini tentang apa, ya kan? Apakah segitunya medan ini? Nanti boleh ditanya langsung, disiapkan pertanyaannya. Jangan harap ku buang kenangan yang terus berbinar di sayap kupu-kupu dan senja itu. Jangan harap ku buang kenangan yang terus berbinar di sayap. Ini banyak sekali makna-makna asosiatif. Ada penyertanya, ada makna di balik ini, atau ada hal-hal yang implisit minim di dalamnya. Makna-makna yang tersirat, ya kan? Nah, jangan tanya saya ya, kalau saya nanti akan berbeda tafsiran, kan lebih baik ada langsung Pak Tejanya bisa menyampaikan. Lalu kemudian kita lihat ternyata tidak banyak ditemukan diksi denotasi pada puisi tersebut. Puisi justru banyak menghadirkan makna asosiatif pada larik-larik yang dahsyat, berkekuatan lokal khas Medan sekali. Hampir di setiap larik dalam bait-bait yang tersusun memiliki makna mengandung konotatif. Mari kita buktikan. Akulah Medan, cinta yang menjelma kota. Oke. Cinta yang menjelma kota saat Guru dan Putri Brian menyatu jiwa di pernikahan Alir Dil dan Bulu. Kita tabulasi dulu, konotasi ya. Ya kan? Akulah Medan, cinta yang membasuh ambisi saat Kolok menyenangkan Keci, menyuburkan harapan di tanah kebaikan. Ini Kolok dan Keci ini siapa? Keli atau Keci, Bang? Nanti mohon direvisi ya, Bang ya. Kalau ada teks-teks yang belum sesuai ya. Jangan harap ku buang kenangan yang terus berbinar di sayap kupu-kupu dan senja. Bait ketiga ini konotasi juga. Nanti kalau ada juga tafsiran-tafsiran teman-teman yang menyatakan, oh ini banyak denotasinya, boleh kita diskusi. Karena terus terang saya tidak maha benar gitu ya. Kita bisa berdiskusi. Kemudian walau siang malam, orang-orang berperang dengan parang atau uang seperti dendam yang tak padam-padam, aku tetap telah Medan ya. Ini kalau kita mau tarik garis lurus realitasnya dengan kondisi Medan saat ini masih relevan saya rasa gitu ya. Dengan parang atau uang. Lihatlah di mana-mana masih banyak pungli gitu ya. Money oriented gitu ya. Semua hal selesai dengan uang. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh Pak Teja? Apakah orang-orang yang berduit yang memang mendapatkan tempat? Nah, kita lihat posisi kelima. Di bait kelima, walau orang-orang melukis kelamin dengan darah perawan, di setiap zebra cross, traffic light, papan tulis sekolah, kampus, gedung dewan, kantor polisi, plaza, mall, koran, aku tetaplah Medan. Ya, di sini ada diksi atau kelompok kata yang merujuk kepada kondisi gitu ya. Di zebra cross, traffic light, zebra cross itu punya regulasi, ya kan? Ada kalau dalam semiotik itu tanda penanda gitu ya. Zebra cross itu mewakili apa? Sama dengan traffic light.
lampu merah itu berarti menandakan kita harus berhenti. Papan tulis sekolah tempat menyebarkan ilmu. Kampus juga begitu, gedung dewan tempat merumuskan undang-undang. Ya kan, karena mereka wakil rakyat. Kantor polisi tempat orang mencari keadilan, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Plaza, mall, koran dan sebagainya, aku tetap Medan. Itu kondisinya, apakah ada hukum-hukum yang dicerdai di sini? Apakah ada hukum-hukum yang diselingkuhi di sini? Kan begitu ya, karena darah perawan itu putih. Nah, ini jelas sekali konotasinya. Kemudian walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap sungai-sungaiku, aku tetaplah Medan. Inilah aku cinta yang kini memanggul kota di ribuan kota, mendaki gunung sampah abadi digital, menyusuri bla 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 bla. Oh guru, sembuhkan luka yang terus berdetak-detak di jantungku. Ini sampai ke bait ke-7, ada gabungan antara denotasi dan konotasi. Sudah berapa lama Mbak Dea? Masih ada waktu kira-kira? Masih ada waktu 14 menit lagi, Pak. 14 menit. Baik. Kemudian kita lanjut, ya di sini ada rima. Saya mencuplik rima sebagai tanda yang kedua, begitu ya, sebagai gaya yang kedua. Rima merupakan pengulangan bunyi dalam puisi sehingga menjadi indah pada proses pembacaan. Ya kan? Begitu kuatnya kehadiran rima dalam puisi. Kalau pemuisi yang memang benar-benar fokus kepada teks yang dia bangun, tentu dia pasti akan memainkan rima. Ya. Kita sama-sama mengetahui puisi-puisi nasional pun juga begitu ya, karya-karya Taufik Ismail ya, Tarzikol Zumbahri, Ahmadin Yosiar Fanda, ya kan, Leon Agusta, banyak sekali puisi-puisinya yang tersusun rima yang apik. Nah, dalam puisi ini saya menemukan dua rima ya, kalau salah dua rima. Yang pertama ada rima asonansi. Kita lihat rima asonansi merupakan pengulangan bunyi pada akhir baris yang diakhiri dengan bunyi vokal yang sama dan vokal yang menjadi rangka kata, baik pada satu baris maupun baris yang berlainan. Oke, pengulangan bunyi pada akhir baris boleh dalam satu baris atau dalam baris yang berlainan. Kita lihat, cinta yang menjelma ini, lupa saya dalam kurung saya buat di lari keberapa gitu ya, bait keberapa, tapi mudah-mudahan nanti saya akan naik turun. Cinta yang menjelma kota saat guru dan putri berayan, menyatu jiwa di pernikahan alir Deli dan Babura. Lihat, ada permainan rima asonansi, pengulangan bunyi ya di akhir-akhir baris, di akhir-akhir larik dalam satu baris. A, bunyi vokal di sini, A dan A. Baik mudah dalam baris yang sama, cinta yang menjelma kota A. Oke ya. Cinta yang menjelma kota. Nah, terdapat huruf vokal A di dalamnya. Kemudian ada walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap sungai-sungaiku. U pada kata tanahku dan U pada kata sungaiku. Baik, kita lanjut. Rima disonansi merupakan persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Lihat ya, tadi di sini ada di cinta yang menjelma kota. Nih, jiwa Babura. Oke. Disonansi menyuburkan harapan di tanah kebaikan. An. Begitu ya, ada huruf mati, huruf konsonan di dalamnya. Menyuburkan harapan di tanah kebaikan. Mana dia menyuburkan harapan di tanah kebaikan? Bait kedua pada lari keempat. Menyuburkan harapan di tanah kebaikan. Kita lanjut. Orang-orang berperang dengan parang atau uang. Ini dalam dalam satu baris. Ini dalam baris yang berlainan. Orang-orang berperang. Ya, di sini juga ada ang. Ini ada ang dan ang. Ang dan ang, gitu ya.
bunyi nasalnya, eng gitu ya, eng. Nah, ini masuk ke dalam rima disonansi. Jadi fungsinya apa menghadirkan rima ini? Untuk menciptakan ekspresi. Untuk menciptakan ekspresi, untuk menghasilkan estetik. Gitu ya, keindahan. Kemudian kita lihat, seperti dendam yang tak padam-padam. Mana kita lihat? Seperti dendam yang tak padam-padam. Bait keempat, larik keempat. Seperti dendam yang tak padam-padam. Waduh, ini berarti dendamnya ini dendam kesumat, ini berarti dendam mati ini ya. Apakah seperti ini kondisi di Medan? Nanti boleh teman-teman tanya ke Bang Teja. Oke, kita lanjut. Menyusuri lembah sejarah tak berwajah. Ya, ada huruf mati konsonan H pada rangka kata H, gitu ya. Ada 3 huruf mati konsonan pada ketiga kata. Ini muncul di bait keberapa? Sejarah tak berwajah. Mana dia? Bait sejarah tak berwajah. Mana dia? Nah, ini. Bait ke-7, baris ke-4. Kelima, menyusuri lembah, larik ke-5. Menyusuri lembah sejarah tak berwajah. Nah, di sini hadirlah rima. Oke, hadir rima disonansi. Nah, rima literasi merupakan persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata, pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Jadi dia yang sama, ya, bukan beta bijak berperi, bukan b bijak berperi. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bukan beta bijak berperi. Ada bunyi b di awal-awal kata. Itu bisa berlaku rima literasi. Juga bisa berlaku pada baris yang berlainan. Menyusuri gunung, mendaki gunung sampah abad digital, menyusuri lembah sejarah tak berwajah. Oke, ini di ujung-ujung nih di bait ke-7, di baris ke-8 saya rasa. Bait ke-4, lari ke-4. Bait ke-7, lari ke-4. Mendaki gunung sampah abad digital. Iya kan tadi? Mana dia? Mendaki gunung sampah abad digital, menyusuri. Jadi ada persamaan bunyi ya. Ini kalau dalam kajian bahasanya kita sebut afiksasi ya, prefiksme gitu ya, mendaki dan menyusuri. Lembah sejarah tak berwajah, kemudian walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap sungai-sungaiku. Ada pengulangan bunyi wa. Ini masuk ke dalam rima aliterasi. Lalu ada deskriptor yang ketiga, saudara mahasiswa dan teman-teman semua, citraan atau imaji. Di awal-awal semester dulu mungkin banyak kawan-kawan di kelas, teman-teman di sini yang bertanya kepada saya, apakah sama imaji dengan imajinasi? Ini udah berulang saya katakan ya. Imaji ini adalah kata lain dari citraan. Ya kan? Jadi kalau menyebut citraan itu ya imaji. Apakah penting dalam sebuah ya untuk menggambarkan objek yang sedang dirasakan, yang ingin disampaikan oleh penyair, pemuisi itu, memang dia harus menggunakan citraan. Ya kan? Ini ditemukan dalam ini. Kita lihat. Karya. Kita lihat yang pertama, citraan penglihatan adalah gambaran yang timbul oleh indera penglihatan, yaitu mata. Jelas sekali indera penglihatan adalah mata. Walau siang malam, ini mungkin nanti bisa kita kita bisa diskusi ya, apakah tafsiran saya berbeda, ya namanya puisi bebas nilai begitu kan. Jadi teman-teman juga bisa menafsirkan. Walau siang malam orang-orang berperang dengan parang atau uang, seperti dendam yang tak padam-padam, aku tetaplah Medan. Ya kan? Ini kan seperti memvisualkan begitu ya, seperti digambarkan langsung. Ini mendaki gunung sampah abad digital, menyusuri lembah sejarah tak berwajah, terpuruk di batang terembesi lapangan merdeka. Bait ketiga yang saya cuplik adalah walau orang-orang melukis kelamin dengan darah perawan. Nah, melukis ini kan dapat dinikmati oleh mata. Begitu ya. Ya kan?
Mendaki gunung ini kan bisa dilihat seperti adanya, ini juga nanti masuk pada citraan gerak gitu ya, mendaki gunung sampah abad digital. Orang yang mendaki, yang melakukan kegiatan mendaki itu kan bisa dilihat dengan mata. Jadi saya simpulkan, lihat begitu apiknya Teja menyusun bahasa, seolah kita dapat melihat apa yang divisualkannya melalui kutipan tersebut. Tafsir puisi yang dapat kita simpulkan dari kutipan-kutipan di atas bahwa begitu banyak problematika kehidupan sosial terjadi dan terus mengakar tumbuh yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan berprinsipkan Pancasila. Ya kan? Ini kalau sampah abad digital nih ya kan, kita kan lagi hip atau apa tuh, lagi viral kita dengan keadaan literasi digital gitu ya. Ada juga sastra cyber gitu kan. Apakah yang dimaksud sampah digital ini adalah sampah dalam Bapak? Ya. Sebelumnya mohon maaf mengingatkan jika pemaparan materi 5 menit lagi ya Pak. Baik. Saya padatkan 5 menit. Terima kasih Dea. Ya, lihat begitu apiknya Teja menyusun kata-kata. Ya kan? Seolah-olah dapat kita lihat. Nah, ini masuk kepada citraan yang berikutnya, citraan perasaan. Akulah medan. Perasaan jelas ya, penggemar objek yang dirasakan oleh hati. Ya, jadi medianya hati. Akulah medan cinta yang menjelma kota saat gurun seperti beraya jiwa. Akulah medan cinta bla bla bla. Jangan harap kubuang kenangan. Nah, ini kenangan ini kan letaknya di hati, ya kan? Membasuh ambisi, menyuburkan harapan ini kan letaknya di hati, gitu ya. Nah, ini citraan perasaan. Kemudian citraan pengecapan. Ada juga walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap, walaupun dalam diksi asosiatif gitu ya. Diksi yang implicit meaning. Diksi konotatif gitu ya kan. Walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap sungai-sungai, apakah lahap, apakah tanah dapat dilahap, apakah sungai dapat diisap. Nah, inilah ke apa tadi? The power of language tadi itu ya, kekuatan bahasa itu ya, menyampaikan, mengekspresikan bahwa udah terlalu luar biasa lah medan ini, kan begitu ya. Sungai itu pun sungai-sungai itu pun mungkin dijadikan apa ya, seperti di Podomoro. Saya nggak sensitif juga nih kalau menyebutnya ya, misalnya di bantaran-bantaran sungai yang sudah tidak sesuai lagi ya kan, tempat tinggal gitu ya, Sungai Deli yang sudah mengecil ya, Sungai Babura yang setiap hari banjir terus ya. Kita kan kalau mau cerita dari hulu ke hilir kan bisa kita lihat apa yang terjadi di Medan ini sebenarnya. Nah, ini saya membawanya dari perspektif citraan pengecapan. Nah, sekarang kita lihat citra gerak. Orang-orang berperang dengan parang atau uang. Ya, bergerak dia. Mendaki gunung sampah abad digital, ini saya katakan tadi. Di bait ke-7 ya, menyusuri lembah sejarah tak berwajah, terpuruk di batang terbesi lapangan merdeka. Ada tempat di sini, lapangan merdeka. Kemudian ada citraan pendengaran. Citraan yang ditimbulkan oleh indera pendengar yaitu telinga. Penyair membahasakan objek seolah dapat didengar oleh pembaca. Yang terus berdetak-detak di jantungku. Oh guru, sembuhkan luka yang terus berdetak-detak di jantung. Ini kan? Nah, ini masuk kepada citra pendengaran. Lalu yang terakhir adalah citraan perabaan atau citraan yang dihasilkan oleh indera peraba kulit, yaitu oh guru, sembuhkan luka. Ya kan, sembuhkan luka. Luka itu dapat dirasakan di kulit kita kalau mengalami luka. Ini terakhir bahasa figuratif, mohon izin Mbak Dea ya. Mungkin 3 menit. Ada bahasa figuratif, saya mengidentifikasi 5 atau 6 gitu ya. Hiperbola. Ya, bahasa figuratif itu lazim disebut dengan kemajasan lah, gitu ya. Hiperbola, alegori, exclamacio. Hiperbola ya, yang mengandung pernyataan tanggapan yang berlebih-lebihan. Walau siang malam orang-orang bernyanyi, berperang dengan parang atau apa, nggak makan dia, apa nggak mandi dia, apa nggak sholat atau dan seterusnya begitu ya. Apakah dia berperang terus begitu ya? Ini kan mewakili ekspresi yang sebenarnya mengandung sesuatu gitu ya, mengungkapkan sesuatu yang di dalam itu terjadi hal-hal yang memang di luar nalar manusia, ya kan begitu kira-kira. Saya beranggapan seperti itu. Kemudian cinta yang memanggul kota ribuan kotak. Wah, luar biasa ini ya. Mendaki gunung sampah abad digital, ya kan? Ungkapan yang berlebihan. Alegori, gaya bahasa menyatakan dengan cara lain dengan kiasan dan penggambaran. Saat guru dan putri beraya menyatu jiwa di pernikahan alir diri dengan Babura. Berarti guru dan putri beraya adalah sosok ya, yang menikah di antara pertemuan alir diri dan Babura. Nah, lalu yang ketiga adalah ekslamasio, merupakan gaya bahasa ungkapan yang menggunakan kata-kata seru, menunjukkan penegasan. Oh guru, sembuhkan luka yang terus berdetak-detak di jantungku. Wah, itu sakit sekali berarti luka ini. Luka di kulit tapi dia luka di jantung gitu ya.
Nah, ini bentuk penegasan yang disampaikan oleh pemuisi Pak Teja. Kemudian ada antropomonisme, merupakan metafora yang menggunakan kata dengan bentuk lain yang berhubungan dengan manusia. Jangan harap dibuang kenangan yang terus berbinar di sayap kupu-kupu dan senja itu. Kemudian ada satir, ya. Ini majas yang digunakan untuk penolakan, kritik atau sindiran terhadap satu gagasan atau ideologi dalam balutan komedi atau sebagai bahan tawaan. Misalnya apa? Saya tutup dulu sebentar ya. Kelihatan, oke. Seperti dendam yang tak padam-padam, nggak ada habisnya dendam itu, ya, berkobar terus. Kemudian personifikasi merupakan pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Walau orang-orang melukis kelamin dengan darah perawan, di setiap zebra cross ada orang yang melukis kelamin dengan darah perawan, dengan darah suci itu, ya kan? Di setiap zebra cross, traffic light, papan tulis sekolah, kampus, gedung dewan, kantor polisi, plaza, mall, dan koran. Yang terakhir adalah ironi atau sindiran dengan menyebutkan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari tersebut. Walau kau lahap tanah-tanahku, walau kau isap sungai-sungaiku, aku tetaplah Medan. Ya, luar biasa sekali pengungkapan kesetiaan terhadap kondisi. Seberapapun hancurnya Medan itu, seberapapun rusaknya Medan itu, tapi dia tetap mengatakan aku tetaplah Medan. Ya, yang menanggung segala bentuk problematika sosial masyarakat yang terjadi pada saat ini di Medan. Oke. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan, Mbak Dea. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu berlebihan ya. Saya ucapkan terima kasih. Tadi di awal Mbak Dea dan MC tadi menyampaikan pantun. Saya juga izinkan saya menyampaikan pantun. Kalaulah ada sumur di ladang, airnya segar, marilah mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, undanglah saya presentasi lagi. Lalu sungguh sedap si rendang lemak, menu lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini membawa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.